Keesokan harinya, setelah sarapan, mereka bertiga langsung pergi ke kampus. Desta langsung pergi ke kelas, Vero membawa Citra untuk melapor ke kantor guru. Pagi ini semua adalah kelas Susana. Terhadap wanita yang kejam ini, Desta benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menentangnya. Dia benar-benar terlalu banyak diejek dalam 4 tahun perkuliahannya, dan dia benar-benar agak takut. Namun, hari ini Susana Gao dalam suasana hati yang baik. Jarang-jarang, dia tidak menyindir Desta, dan masih menyanyikan lagu di mulutnya. Halo semuanya, hari ini aku ingin menyampaikan kabar baik kepada kalian. Setelah bel kelas berbunyi, Susana bertepuk tangan dan tersenyum pada kerumunan. Para siswa di kelas meletakkan ponsel mereka dan menatap Susana. Hari ini kita akan menyambut 2 teman sekelas baru. Mereka sekarang berada di luar pintu, mohon mempersiapkan diri dan menyambut mereka dengan tepuk tangan yang meriah, Susana berkata dengan penuh semangat. Siapa tahu, setelah mendengar perkataannya tersebut, suasana kelas seperti genangan air yang tenang, dan tidak ada gerakan sama sekali. Hal ini tidak boleh menyalahkan para siswa karena tidak memberinya wajah. Tetapi mereka sekarang sudah merupakan mahasiswa tahun terakhir dan akan segera lulus. Apakah teman sekelas baru penting bagi mereka? Untuk beberapa siswa yang introvert, mereka belum tentu ada kesempatan untuk berbicara dengan teman sekelas baru dan sudah berpisah. Mengapa mereka harus menyambut kedatangan teman sekelas baru? Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah kalian adalah orang mati? Susana menepuk meja dengan keras. Dan semua orang bertepuk tangan dengan enggan. Tepuk tangan yang tidak serentak dan lesu terdengar lebih canggung daripada tidak ada tepuk tangan. Susana juga tidak berdaya, dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung keluar dari ruang kelas, kemudian membawa 2 orang siswa dan berjalan masuk. Pada saat itu, siswa-siswa yang sedang berbisik tertegun. Setelah keheningan singkat, tiba-tiba ada suara sorakan yang hangat. Desta mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat 2 orang siswa tersebut, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, ekspresinya seperti melihat hantu. Apa yang terjadi? Salah satu dari 2 siswa pindahan adalah Citra. Namun, Desta masih dapat menerima hal ini. Karena ketika dia mendengar Susana mengatakan bahwa ada teman sekelas baru datang, dia menduga itu mungkin Citra. Kalau tidak, bagaimana mungkin akan begitu kebetulan? Apa yang benar-benar mengejutkan Desta adalah pria yang berdiri di sebelah Citra adalah Pota. Benar. Pada saat ini, yang berada di dalam kelas sebagai murid pindahan dengan Citra adalah adik ketiganya, Pota, yang juga merupakan penguasa sebenarnya dari Kurata di kota Yosuda. Tanpa diduga, bocah ini pindah ke kelasnya. Apa yang sedang Pota pikirkan? Desta bingung. Ketika anak laki-laki di kelas melihat Citra yang secantik peri di dalam lukisan. Dan para gadis melihat Pota yang tampan. Mereka berteriak terus dan tidak bisa berhenti sama sekali. Meskipun mereka tidak memiliki perasaan terhadap siswa pindahan, tetapi mereka punya perasaan terhadap pria tampan dan wanita cantik. Baiklah, mari kita diam, biarkan kedua siswa baru memperkenalkan diri. Susana bertepuk tangan dan berkata. Kelas tiba-tiba menjadi diam, anak laki-laki menatap Citra dengan hangat, dan gadis-gadis menatap Pota dengan wajah bodoh, mata mereka penuh dengan bintang berwarna pink. Halo semuanya, namaku Citra, aku berasal dari kota Donghai. Citra melangkah maju dan memperkenalkan diri dengan suara yang jelas. Banyak anak laki-laki berteriak menatap Citra seperti anjing pudel dalam masa estrus. Pota juga melangkah maju, suaranya sangat rendah dan lembut, dia berkata. Halo, teman-teman, namaku Pota, aku berasal dari kota Yosuda, dan kita akan menjadi teman sekelas di masa depan. Semoga kita dapat saling membantu satu sama lain. Ketika mendengar perkataan ini, banyak gadis di kelas menjerit. Pota benar-benar sangat sempurna. Bukan hanya tampan, pintar berpakaian,
Bahkan suaranya juga begitu bagus, dia benar-benar adalah pilihan yang sempurna untuk pacar, tapi sayangnya, pria yang begitu baik mengapa datang ke sini pada tahun terakhir perkuliahan. Baik. Dua teman sekelas sudah selesai memperkenalkan diri. Sekarang kalian pilih tempat duduk, ayo duduk dan kita akan memulai kelas kita hari ini. Susana juga menatap dua orang ini dengan puas dan berkata. Citra dan Potacu mengangguk, lalu berjalan menuju ruang kelas. Dewi, datanglah padaku, anak laki-laki berteriak dengan keras, satu persatu membanting dada mereka, mencoba menarik perhatian Citra. Pria tampan, Kak Pota, datanglah ke sisiku, gadis-gadis juga tidak mau kalah, mereka mengedipkan mata pada Pota, menggoyangkan tubuh mereka dan ingin menarik perhatian Pota. Namun, Citra dan Pota tidak melihat mereka dan langsung menuju ke baris terakhir kelas. Rosimin dan Linka tertegun untuk sementara waktu, dan mereka meremas lengan baju mereka dengan gugup. Ya Tuhan, gadis cantik seperti Citra berjalan ke arah mereka, apakah keberuntungan dalam cinta mereka telah datang? Sayang sekali mereka sudah punya pacar, jadi mereka hanya berani melihat dan tidak berani berpikir yang aneh-aneh. Desta tiba-tiba ada firasat buruk, dia merasa bahwa kedua orang ini ingin menimbulkan masalah. Benar saja, Citra langsung datang ke depan Desta dan berkata sambil tersenyum. Adik Desta, bisakah aku duduk di sebelahmu? Pota juga tidak mau mengalah, dia menepuk bahu Desta dan berkata, kakak kedua, aku sudah lama tidak melihatmu. Wow, tanda seru. Pada saat itu, suasana kelas yang sudah mendidih tiba-tiba meledak, kemudian terdengar suara yang lebih kuat daripada sebelumnya. Semua orang membuka mulut mereka, dagu mereka hampir jatuh ke lantai, mereka menatap Desta dengan bingung. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang diusir dari keluarga Chen, dan diselingkuhi Vina selama pertunangan, merupakan adik Citra dan kakak Pota. Tidak benar, jika mereka adalah kakak beradik, mengapa marga mereka berbeda? Selain itu, meskipun Pota agak mirip dengan Desta, tetapi temperamen mereka benar-benar tidak konsisten. Pota seperti tuan muda dari keluarga besar, dan Desta hanyalah orang biasa yang sangat sederhana. Orang seperti itu merupakan kakak Pota. Ini pasti sedang bercanda. Desta berdiri dengan tergesa-gesa, dia memberi isyarat mata kepada mereka berdua. Uhuk-uhuk, dua teman sekelas, kalian salah mengenal orang, aku tidak kenal kalian. Citra sedikit memutarkan bola matanya, dia tersenyum dan berkata, oh begitu ya, sepertinya aku benar-benar salah mengenal orang, maaf telah mengganggumu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan duduk di barisan kosong di depan Desta. Pota juga mengangkat bahu, meminta maaf dengan santai, dan berjalan ke kursi yang kosong di samping. Kemudian, teman-teman sekelas merasa lega. Bagus sekali. Ternyata hanya salah mengenal orang saja. Jika Desta benar-benar memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pota dan Citra, bukankah itu berarti bahwa mereka telah buta selama 4 tahun, gadis-gadis kehilangan putra orang kaya, dan anak laki-laki kehilangan dukungan yang besar? Jika benar-benar seperti ini, maka mereka pasti akan sangat menyesal. Segera, kelas berakhir di bawah emosi semua orang yang gelisah. Desta diam-diam meninggalkan kelas dan pergi ke atap untuk menghela napas lega. Setelah beberapa saat, ada sebuah sosok muncul di pintu masuk atap, itu adalah Pota. Kakak kedua, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu rendah hati sekarang. Pota berjalan ke sisi Desta dengan tersenyum, matanya mengamati Desta. Desta menoleh dan menatapnya langsung, Pota, apa yang kamu lakukan? Kakak kedua, apa yang sedang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak mengerti perkataanmu? Pota mengangkat bahu dan tampak tidak bersalah. Desta terdiam sesaat, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, 5 jarinya langsung meraih kerah Pota. Suara Pak Pota tidak menghindarinya, dia membiarkan Desta meraih kerahnya.
Kakak kedua, aku membiarkan Kurata ikut campur masalah daerah Sanbaku. Apakah kamu sangat marah? Pota bertanya sambil tersenyum. Desta menatap Pota untuk waktu yang lama. Kemudian dia melepaskan tangannya. Aku tidak peduli apa tujuan kamu datang ke sini, selama kamu tidak memengaruhiku, aku masih mengenalmu sebagai adik. Pota merapikan pakaiannya, dia berkata sambil tersenyum, aku kira kakak kedua akan memukulku. Setelah bertahun-tahun, kakak kedua masih saja begitu baik. Desta mengabaikannya, tetapi Pota melanjutkan. Lihatlah keluarga Chen itu. Mereka telah begitu menyakiti dan menghinamu. Tetapi kamu masih memberi mereka satu jalan untuk hidup. Meskipun mereka hampir mencemari kakak iparku. Kamu juga tidak berpikir untuk sepenuhnya menghapus nama mereka, memotong rumput tidak menghilangkan akar. Ketika angin musim semi berhembus, rumput bertumbuh lagi. Kamu sepertinya telah menyelidikiku dengan jelas, Desta menyipitkan matanya. Aku hanya memeriksanya dengan santai, tetapi kebetulan menemukan sesuatu yang lebih menarik. Apa? Desta bertanya dengan mengerutkan kening. Keluarga Chen masih belum menyerah untuk membalas dendam. Mereka sudah menghubungi beberapa pasukan yang dikalahkan olehmu tadi malam, dan bersiap-siap untuk mencari masalahmu, Pota berkata dengan datar. Mengapa mereka mau bekerja sama dengan keluarga Chen? Desta bingung. Meskipun dia tidak menghapus nama keluarga Chen. Namun keluarga Chen sekarang sudah sangat lemah dan tidak mampu menimbulkan gelombang sama sekali. Beberapa pasukan tersebut tidak punya alasan untuk bekerja sama dengan keluarga Chen. Mereka tidak peduli untuk bekerja sama dengan siapa. Siapa suruh kakak kedua menghancurkan hal bagus mereka tadi malam? Baik keluarga Chen bekerja sama dengan mereka atau menjadi pengikut mereka, kedua belah pihak hanya mengambil kebutuhan mereka masing-masing, Pota berkata dengan santai. Aku tahu, terima kasih telah memberitahuku berita ini, jika tidak ada hal lain lagi, aku pergi dulu. Desta mengangguk dan berbalik. Pota menatap bagian belakang kepergian Desta, dan ada senyum main-main di sudut mulutnya. Di sore hari tidak ada kelas, Desta langsung pergi ke gedung Sky dan menceritakan tentang hal dia bertemu dengan Pota. Setelah mendengarkannya, Pamanding berkata dengan bingung. Aneh, Tuan Muda kedua, keluarga memiliki peraturan keluarga. Jika belum tiba waktu yang ditentukan untuk ahli waris bersaing, ahli waris tidak diizinkan untuk bertarung secara pribadi. Keterlibatan Tuan Muda ketiga di masalah daerah Sanbaku kali ini sudah merupakan pelanggaran, hanya saja tidak menyebabkan banyak dampak, sehingga keluarga belum mengeluarkan perintah hukuman. Tapi apa tujuan Tuan Muda ketiga datang ke sisi Anda pada saat ini? Desta juga tidak mengerti adik ketiganya ini. Dalam kesannya, adik ketiganya merupakan orang yang jujur dan polos. Tetapi ketika Desta melihatnya kali ini, sepertinya ada lapisan kabut di wajah Pota yang membuat orang tidak bisa melihat dengan jelas dan juga tidak dapat memprediksinya. Kalau begitu abaikan dia saja. Tolong bantu aku memeriksa gerakan keluarga Chen. Mereka selalu mencari masalahku. Mereka benar-benar ingin mencari mati. Desta menyipitkan mata dan berkata, kemudian langsung pergi. Di rumah keluarga Chen, anggota keluarga Chen masih berkumpul bersama dan sedang membahas bagaimana cara menangani Desta. Selama waktu ini, semua bisnis keluarga Chen telah putus, bahkan perusahaan Chen di bawah keluarga Chen juga berada dalam situasi yang berbahaya karena tidak ada bisnis yang bisa dilakukan. Alasan mengapa mereka masih belum menyatakan bangkrut adalah ada begitu banyak biaya ganti rugi perusahaan yang membuat mereka terus bertahan. Semuanya, keluarga Chen kita telah tiba saat kritis. Pemimpin keluarga Chen duduk di kursi utama. Wajahnya sangat muram. Dan matanya menyapu setiap wajah anggota keluarga Chen di aula. Dia berkata dengan dingin, sejauh ini, kita masih belum tahu siapa yang mendukung Desta, kemudian selalu menargetkan kita, tetapi keluarga Chen kita juga tidak mudah untuk dibuli. Desta telah makan dan minum secara gratis dalam keluarga Chen kita selama 3 tahun.
Pada akhirnya, dia bukan hanya tidak membalas budi, tetapi sebaliknya dia malah menangani kita. Dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, dia adalah binatang buas. Ya, dia benar-benar adalah anak yatim piatu yang tidak ada orang tua mengajarinya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana membalas budi, percuma kita membesarkannya. Semua orang di keluarga Chen juga ikut memarahi Desta. Perkataannya sangat kejam, dan Wulan bahkan ingin memarahi semua generasi ke-18 Desta, tetapi dia sama sekali tidak menyebutkan bagaimana dia dan Vina memperlakukan Desta dalam 3 tahun terakhir. Sudahlah, mari kita diam sebentar. Pemimpin keluarga Chen mengetuk tongkat di tangannya dan berkata dengan keras. Karena Desta tidak mengingat budi kita, maka kita juga tidak perlu bersikap sopan padanya. Aku sudah menghubungi beberapa teman yang ingin menangani Desta. Asalkan kita memberikan sejumlah uang, mereka dapat menjamin bahwa mereka akan membunuh Desta. Kalau begitu, keluarga Chen dapat membalas dendam. Jadi sekarang, kalian dapat menyumbangkan uang yang kalian miliki. Ketika mengucapkan perkataan ini, pemimpin keluarga Chen juga merasa malu. Tapi hal ini juga tidak ada solusi lain lagi. Keluarga Chen sekarang sudah mau bangkrut. Dia sendiri tidak mampu mengeluarkan begitu banyak uang. Tetapi orang-orang yang ingin menangani Desta meminta mereka untuk memberinya 4 miliar dan mengatakan bahwa mereka ingin mengundang pembunuh internasional. Bagaimanapun juga, mereka telah melihat kemampuan Desta pada malam itu. Orang-orang biasa bukan lawan Desta sama sekali. Ketika mendengar harus membayar uang, anggota keluarga Chen yang awalnya masih ganas, tiba-tiba menjadi diam. Tatapan mereka menghindari pemimpin keluarga Chen. Mereka tidak berani menghadapi pemimpin keluarga Chen. Ketika pemimpin keluarga Chen melihat kondisi seperti ini, dia batuk karena marah. Sekarang adalah saat kritis bagi keluarga Chen. Tetapi selama mereka bisa menyelesaikan Desta, maka keluarga Chen seharusnya bisa berjalan keluar dari kesulitan. Mengapa orang-orang ini tidak mengerti kebenaran seperti ini? Tanda seru. Baiklah, karena kalian tidak mengambil inisiatif, maka aku akan menyebutkannya. Tatapan pemimpin keluarga Chen dengan tegas menyapu semua orang, dan mulai menyebutkan nama orang yang harus mengeluarkan uang. Siapapun yang disebutkan namanya, wajahnya segera menjadi sangat buruk, seperti ibu kandungnya telah meninggal. Tetapi siapa yang tidak disebutkan namanya, terengah-engah dengan lega, seolah-olah selamat dari bencana alam. Di antara mereka, keluarga Wendy dan keluarga Vina adalah dua keluarga yang mengeluarkan uang paling banyak. Bagaimanapun juga, mereka memiliki kontradiksi terdalam dengan Desta, dan beberapa orang yang disebut namanya, memelototi Wendy dan Vina dengan tatapan mengeluh. Jika bukan karena Wendy dan Vina memprovokasi Desta, hal-hal tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Segera, rekening pemimpin keluarga Chen ada uang masuk sejumlah 4 miliar. Pemimpin keluarga Chen tidak ragu-ragu. Dia langsung mentransfer uang dari rekeningnya ke rekening yang ditunjuk oleh pihak lain. Pihak lain tidak melarikan diri setelah menerima uang. Bagaimanapun juga, mereka semua juga membenci Desta, dan mereka memang ingin membalas dendam pada Desta. Tidak masalah jika mereka membawa keluarga Chen. Seminggu kemudian, di stasiun kereta berkecepatan tinggi daerah Sanbaku, seorang pria dengan rambut berwarna pirang dan ekspresi serius berjalan keluar dari mobil. Dia mengenakan sweater lebar, tudung sweater menutupi kepalanya dengan erat. Setelah meninggalkan stasiun, dia bergegas ke mal terdekat dan mengangkat kotak berwarna perak dari loker di sana. Dia pergi ke hotel biasa di pinggir jalan untuk membuka kamar. Pria tersebut membuka kotak itu dan mulai merakit bagian-bagiannya. Dalam waktu singkat, senapan yang kuat muncul di tangan pria tersebut.